Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah negara yang terletak di tengah-tengah Eropa, khusus di Eropa Timur, yang hingga saat ini masih mempertahankan kekuasaan otoriter yang begitu kuat. Negara tersebut adalah Belarusia. Menurut Nation in Transit pada tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Freedom House, melihat bahwasannya Belarusia merupakan negara yang dikategorikan sebagai negara consolidated authoritarian regime. Baik secara skor dan presentasi merupakan negara dengan aspek demokrasi terendah, terutama di kawasan Asia dan juga Eurasia. Di bawah kepemimpinan kepresidenan Alexander Lukashenko pada tahun 1994 ini menjadi titik otoritarian yang kuat, yang secara sistematis menekan adanya oposisi, membungkam para media massa dan juga partisipasi masyarakat sipil. Sehingga Freedom House menilai bahwasannya Belarusia adalah negara otoritarian modern. Hingga banyaknya penangkapan tanpa alasan serta para oposisi yang mengasingkan diri demi mempertahankan keberlangsungan hidup mereka. Yang pertama, sistem pemerintahan Belarus. Belarus menganut sistem republik presidensial dengan kekuasaan yang sangat terpusat pada presiden. Sejak 1994, Alexander Lukashenko memimpin dengan gaya otoriter. Ia menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Ia memiliki wewenang untuk mengangkat perdana menteri, dan mengeluarkan dekret setara dengan undang-undang. Parlemen Belarus, yaitu Majelis Nasional yang terdiri dari 2 kamar, karena memiliki kekuatan yang terbatas, mereka lebih sering menjalankan kebijakan presiden. Sementara itu, lembaga peradilan tidak berjalan independen karena berada di bawah pengaruh eksekutif. Kondisi ini membuat mekanisme pengawasan kekuasaannya nyaris tidak berjalan dengan baik. Yang kedua itu ada sistem kepartaian di Belarus. Secara konstitusional, Belarus menganut sistem multipartai, tetapi dalam praktiknya sistem ini tidak berjalan efektif. Partai-partai pendukung pemerintah seperti Partai Belarus Bersatu atau bisa disebut dengan Belarus mendominasi dunia politik, sementara partai oposisi mengalami banyak tekanan karena banyak tokoh kritis terhadap pemerintah yang ditahan dan dipaksa keluar negeri atau dilarang mengikuti pemilu. Pemilihan umum di Belarus sering dianggap tidak transparan dan tidak adil oleh pengamat internasional. Sistem politiknya cenderung menutup ruang bagi oposisi untuk berkembang dan lebih bertujuan memperkuat kekuasaan presiden. Bagaimana pelaksanaan pemilu di Belarus? Pada tanggal 9 Agustus tahun 2020, Belarus menggelar pemilihan presiden yang secara luas dianggap tidak bebas dan tidak adil. Meski terjadi banyak pelanggaran dan kecurangan, Alexander Lukashenko secara resmi dinyatakan menang untuk masa jabatan yang ke-6. Namun, hasil ini memicu protes besar-besaran dan menyulut gelombang repolitisasi di kalangan warga. Dukungan kuat terhadap kandidat oposisi menandai aksi protes ini menjadi titik balik dalam politik Belarus, menandai munculnya kesadaran sipil dan repolitisasi masyarakat yang sebelumnya pasif di bawah rezim otoriter. Bagaimana pengaruh etnis di Belarus? Belarus yang terletak di persimpangan budaya Ortodoks Rusia dan Katolik Polandia memiliki identitas nasional yang tidak stabil karena pengaruh 2 agama besar ini. Selama berabad-abad, tidak ada satu agama yang secara konsisten mendukung nasionalisme Belarus. Namun, sejak protes besar tahun 2020, pemimpin Ortodoks dan Katolik mulai mendukung gerakan dalam peran agama di politik. Dominasi Ortodoks yang dekat dengan Rusia ini diimbangi oleh dukungan dari minoritas Katolik, membuka peluang bagi demokratisasi dan desentralisasi kekuasaan di negara ini. Sejak pemilu kontroversial di tahun 2020, gerakan sosial di Belarus menjadi kekuatan penting dalam perjuangan demokrasi. Di bawah rezim Alexander Lukashenko yang berkuasa sejak 1994, rakyat menghadapi represi, kecurangan pemilu, serta pembungkaman oposisi. Akan tetapi, masyarakat sipil, aktivis pro-demokrasi, dan tokoh seperti Svetlana Tsikhanouskaya bangkit melawan. Suara rakyat terus menggema menantang kekuasaan otoriter demi masa depan yang lebih bebas. Pemilu di Belarus pada tahun 2020 dinilai curang dan tidak demokratis. Lukashenko diklaim menang 80%. Akan tetapi banyak sekali laporan mengenai manipulasi suara, media yang dikendalikan, serta pemantau independen yang dilarang. Oposisi ditekan, tokoh-tokoh penting ditangkap, serta Svetlana Tsikhanouskaya yang terpaksa untuk mengungsi. Setelah itu Lukashenko semakin bergantung pada Rusia, menutup harapan akhir akan demokrasi di negeri Belarus.